wa kadzalika a'tsarna 'alaihim liya'lamu annallaha wa'dallahi haq. Demikianlah kata Allah SWT, kami mempertemukan manusia dengan mereka. Maka nanti begitu mereka beli kaget, pakaiannya berbeda, bahasanya mungkin sudah berbeda, 300 tahun. Habis itu kemudian bukan hanya bahasa, uang yang mereka gunakan itu sudah tidak berlaku lagi, meskipun uang perak. Maka kemudian menjadi, siapa dia ini? Dan seterusnya, sampai kemudian berita tentang orang ini sampai kepada raja. Dan rajanya raja yang beriman. Nah, mereka kemudian menjadi sentral, menjadi bahan pembicaraan dan kekaguman pada saat itu. 7 orang yang diselamatkan oleh Allah tidur lama. Wa kadzalika, dan Al-Qur'an menyatakan, sekarang kami temukan mereka dengan manusia. Sarna alaihim. Untuk apa? Liya'lamu anna wa'dallahi haq. Ya, sesungguhnya janji Allah itu hak. Janji Allah untuk memberikan hidayah, janji Allah untuk memproteksi, janji Allah untuk menyelamatkan, janji Allah untuk menjaga orang yang beriman. Wa'dallahi haq. Yang pertama, yang kedua tujuannya wa anna as-sa'ah la raiba fiha. Ya, sesungguhnya as-sa'ah, ya, yaumul kiamah itu la raiba fiha, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Kenapa? Karena persis sebagaimana anak muda ini yang bisa dibangunkan setelah tidur 309 tahun. Demikian juga dengan kita nanti. Setelah kita meninggal dunia, ya, di alam kubur, nanti juga akan dibangkitkan oleh Allah. Yang disebut dengan as-sa'ah. As-sa'ah. Ya, yaitu hari kiamat itu nanti. Ya. Makanya tidak ada keraguan sebenarnya. Jadi, ketemunya orang ini, 7 pemuda ini dengan manusia, tujuannya untuk 2. Agar apa? Manusia diajarkan pada saat itu, janji Allah itu benar adanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal oleh Allah, Allah cukupi dia. Janji Allah benar adanya. Yang kedua, bahwa hari kebangkitan, yaumul kiamah, tidak ada keraguan di dalamnya. Pada saat apa? Idh yatanaza'una bainahum amrahum. Ya, pada saat itu orang-orang mulai berselisih tentang urusan mereka. Faqalu ibnu 'alaihim bunyana. Singkat cerita, 7 orang ini kemudian, kalau kita baca tafsir ya, ke kerajaan, raja menghormatinya, ya, dan dielu-elukan sebagai orang yang soleh, dan seterusnya, dan kemudian itu orang ini masuk 2 lagi, dan kemudian meninggal dunia. Orang-orang kemudian bingung, ngapain terus kita ini? Ya, terjadi perbedaan pendapat, perselisihan di antara mereka, sebagian menyatakan, ubnu alaihim bunyana. Ya, dirikan sebuah bangunan di atas di dekat situ lagi, dekat gua situ. Rabbuhum a'lamu bihim. Allah, Tuhan kalian, lebih mengetahui tentang mereka. Qala alladziina ghalabu 'ala amrihim. Ya, dan orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka, yaitu penguasanya saat itu menyatakan, 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjidah. Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan, masjid di atasnya. Karena itu ini menjadi salah satu kritik ya, gua yang dianggap, karena menarik kalau kita baca literatur baik dari Islam dan dari Kristen tentang lokasi Seven Sleepers ini menarik. Ada bahkan yang menyatakan di Eropa, macam-macam. Meskipun yang paling terkuat di daerah Oman, Turki. Tapi sekali lagi ada juga bantahan karena lokasi di daerah situ tidak ada situs yang menunjukkan tempat peribadatan. Masjid atau apalah. Kenapa? Karena Quran menyatakan bahwa di dekat gua itu kemudian didirikan masjid atau tempat ibadah, tempat orang bersujud. Nah, karena itu guanya yang tidak ada tempat ibadah itu menjadi indikasi dia bukan gua Ashabul Kahfi. Wallahu a'lam kalau kemudian sudah mengalami kerusakan dan seterusnya ya. Tapi cirinya adalah di situ kemudian dibangun masjid sebagai apa? Penghormatan kepada Ashabul Kahfi tadi, 7 orang itu tadi. Oke, saya kuluna, dan setelah selesai kisah ini ya, oke, sudah berarti sudah meninggal dunia lagi dan seterusnya, orang-orang kemudian berkata, lah, ada berapa berarti ya Ashabul Kahfi itu dengan anjingnya? Ada yang berkata 3, Rabi'uhum kalbuhum, anjingnya yang keempat. Ada yang menyatakan mereka 5,
sadisuhum kalbuhum, 6 itu anjingnya. Ya, Al-Quran menyatakan rajman bil ghaib. Ini satu istilah, rajam itu melempar batu. Bil ghaib, tapi kita tak terbuka matanya. Artinya kalau kita melempar sesuatu untuk mengenai sesuatu, tapi mata kita tertutup, bagaimana kita bisa mengenainya? Nah, kalimat rojam bil ghaib ini itu menunjukkan apa? Kamu bicara jumlah ashabul kahfi dan anjingnya, itu nggak punya basis, nggak punya ilmu, nggak punya apapun. Kamu nebak-nebak saja. Yang nggak ada gunanya. Itu seperti orang yang melempar dalam keadaan matanya tidak kelihatan, kata Al-Quran, rojman bil ghaib. Dan bahkan ada yang berkata 7 orang, 8 anjingnya. Apa kata Allah? Qul Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Katakan Muhammad, Robku lebih tahu dengan hitungan mereka. Ma ya'lamuhum illa qalil. Kamu ketahui tentang ashabul kahfi itu tidak lain kecuali hanyalah sedikit saja. Fala tumari fihim illa mira'an dhahira. Maka kamu itu jangan adu argumentasi sampai berkelahi, ya, sampai bertengkar illa mira'an dhahira. Ya, kecuali pertengkaran lahir saja. Wala tastafti fihim minhum ahada. Dan kamu jangan menanyakan tentang mereka, yaitu ashabul kahfi, kepada seorang pun di antara mereka. Karena tidak ada, Allah hanya memberikan pengetahuan sedikit tentang ashabul kahfi. Nah, kenapa Allah bicara begini? Kita ini kalau sudah mendengar kisah atau cerita, seringkali kemudian kita lupa tujuan dari Allah menceritakan kisah itu. Dan kita asik memahami kisahnya, terus yang dipikir malah kisahnya itu sendiri. Jadi ada berapa Ustaznya? Dan seterusnya. Ini kegagalan orang memahami kisah. Kalau kita membaca kisah dalam Al-Quran, bukan itu tujuannya. Tujuannya kemudian terus apa hikmah yang bisa kita ambil. Itu poinnya. Karena itu Quran mengkritik orang yang kemudian bertanya, mengatakan 3, anjingnya 4. Ngapain kamu berpikir itu? Dan Al-Quran menyatakan rajman bil ghaib. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika. Tadi ayat lagi baru kita selesai, baru kita ambil hikmahnya. Dan kamu jangan sekali-kali berkata, ini teguran untuk Nabi Muhammad SAW, li syai'in terhadap sesuatu, inni fa'ilun dzalika ghada. Sesungguhnya besok aku akan mengerjakan. Sebagaimana kita ketahui ya, ketika orang-orang Quraisy bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ashabul kahfi dan seterusnya, Rasul menyatakan besok saya jawab. Tanpa menggunakan kalimat insya Allah, illa ayyasha Allah. Ya, kecuali dengan menyebut insya Allah Nabi Muhammad. Ya, tetapi satu sisi untuk menunjukkan bahwa apakah wahyunya tidak turun nanti, karena Allah menghormati Nabi Muhammad SAW. Tapi poinnya adalah Nabi Muhammad tidak bisa menentukan wahyu karena Al-Quran itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak ada kaitannya. Karena itu mestinya dalam urusan agama, dalam urusan Al-Quran, itu harus tidak ada unsur pribadi nanti. Dalam pengertian ayat Al-Quran dan seterusnya. Karena itu murni dari Allah SWT. Wadhkur rabbaka idza nasid. Dan ingatlah Rabbmu ketika kamu lupa. Wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hada rasyada. Ini doa kedua yang harus kita hafalkan. Asa ayyahdiyani. Ya. Boleh jadi mudah-mudahan Allah ayyahdiyani memberikan hidayah kepadaku di aqraba min hada rasyada, kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Ini maknanya dua menurut ahli tafsir. Ini diucapkan ketika yang pertama, kita ini merasa tidak dalam keadaan yang terbaik. Ya, mestinya saya kira aduh kenapa saya begini ya. Misalnya kita merasa tidak dalam keadaan yang paling terbaik. Kita berdoa sama Allah, ya Allah, ya mudah-mudahan Engkau memberikan petunjuk kepadaku yang lebih kebenarannya, hidayahnya lebih baik lagi daripada yang saya sekarang ini. Ya, antarkan saya menuju hidayah yang lebih hebat lagi, kesolehan yang lebih baik lagi. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua enggak. Kita ini sudah berada di dalam kondisi yang baik, sudah beriman, sudah itu, tapi kita minta yang lebih lagi. Jadi dalam urusan hidayah, kita diminta oleh Allah untuk apa? Untuk greedy, untuk tamak dalam urusan hidayah.
Jangan tidak tamak dalam urusan hidayah. Minta terus, minta yang lebih baik lagi, minta yang lebih baik lagi. Karena itu 17 kali kita menyatakan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Atau dalam ayat ini, asa ayyadiyani rabbi li aqraba min hadha rasyada, min hadha rasyada. Walabithu fi kahfihim, dan mereka ini ashabul kahfi tinggal di dalam gua mereka salasami'atin sinin, 300 tahun. Wazdadu tis'a, dan kami tambahi, dan ditambah 9 tahun. Nah, ini terjadi perbedaan di kalangan tafsir. Yang pertama ada menunjukkan 300 tahun kalau pakai solar kalender. Nah, 9 tahun itu tambahan karena setiap tahun perbedaannya kira-kira 11 hari. Kalau dihitung 300 tahun itu ketemu 9 tahun kalau pakai lunar kalender, kalender yang pakai bulan. Ya, jadi kalau hitungan Masehi itu 300 tahun, tapi kalau pakai Hijriah 309 tahun. Ya, itu makna yang pertama. Makna yang kedua, wasdadu tis'a, dan ditambahi 9 kita nggak tahu. 9 hari, 9 jam, 9 tahun kita nggak tahu. Karena itu tetap yang tahu kepastiannya berapa lama Ashabul Kahfi itu tertidur hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat ke-25-nya juga tetap dibikin blurry. Ya, wasdadu tis'a. Ayat terakhir, kul Allahu a'lamu bima lafifu. Karena itu ayat terakhir menyatakan, katakan Muhammad, Allah yang paling tahu bagaimana keadaan mereka tidur, berapa lama mereka tertidur. Lahu ghaibus samawati wal ardh, dan bagi dia Allah yang ghaibus samawati wal ardh, kepunyaan Allah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Absir bihi wa asmi'. Ya. Alangkah, ini kalimat untuk menunjukkan ketakjubannya. Alangkah sempurna, alangkah hebatnya penglihatan dan pendengaran yang Allah SWT. Mana min dunihi min waliyyin. Ya, tidak ada selain Allah SWT yang wali, yang akan memproteksi. Ya, wala yusyrik fi hukmihi ahada, dan dia tidak mengambil seorang pun ya menjadi sekutunya. Dalam apa? Dalam pemerintahannya, dalam kebijaksanaannya, dalam mengambil keputusan. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oke.